Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang masalah gizi di masyarakat pesisir, dan kita akan lihat bagaimana faktor daripada bencana yang terjadi di wilayah pesisir menyebabkan terjadinya suatu masalah gizi. Jadi kita akan lihat nanti apakah kalian mampu menganalisis atau memperkirakan potensi gizi apa yang bisa terjadi jika terjadi suatu bencana di daerah pesisir. Jadi kita akan bahas apa saja yang bencana yang bisa terjadi di wilayah pesisir dan apa efek malnutrisinya pada masyarakat. Ya. Nah, ini kuliah kita dan kita membahas tentang disaster, bencana. Nah, ada jenis bencana ini secara umum baik di mana saja pun ada 3 ya. Jadi umumnya 2, tapi di sini kita jelaskan 3. Yaitu pada umumnya yaitu natural disaster, bencana alam. Ada juga man-made disaster ya. Ini karena ulah manusia. Dan satu lagi disease outbreak. Ya, sebagaimana kita tahu baru-baru ini terjadi wabah dan itu juga suatu bencana ya. Jadi tidak hanya suatu yang berhubungan dengan alam, tapi juga yang berhubungan dengan penyakit. Adapun bencana alam yang terjadi biasanya di daerah pesisir yang sering kita lihat adalah contohnya tsunami ya. Karena dia berbatasan dengan laut ya, dan sangat sering belakangan ini terjadi tsunami ya. Yang paling dahsyat waktu itu di Aceh 2004, kemudian menyusul di Pangandaran ya, terakhir ada di Palu ya. Jadi ada banyak sekali tsunami. Jadi kalau cerita tentang Indonesia ya, kalau misalnya kita cerita tentang masyarakat pesisir di Indonesia, maka yang pertama kita pikirkan bencana yang paling mungkin terjadi adalah salah satunya paling berisiko adalah masyarakat pesisir, karena lokasi kita yang berbatasan langsung dengan laut ya, itu akan sangat mungkin terjadi tsunami. Jadi kalaupun ada pembangunan di wilayah pantai harusnya berorientasi kepada bencana ya, seperti halnya yang terjadi misalnya di Jepang ya. Mereka tahu negaranya rentan bencana, mereka membangun infrastruktur yang orientasi terhadap bencana. Jadi sewaktu itu bencana datang tidak terjadi kerusakan atau gangguan, ataupun terjadi minimal saja kerusakan pada infrastrukturnya ya. Sementara kita karena banyaknya pembangunan malah merubah ekosistem di situ ya, sehingga sering malah menjadi menambah bencana lainnya yaitu man-made disaster. Nah, contohnya adalah misalnya pada tsunami ya. Tsunami itu sebenarnya bisa ditangkal jika di sekitar lautan tadi, sekitar pantai itu ada hutan bakau ya. Jadi kalau misalnya ada hutan bakau ya, paling tidak tertahan ombak-ombak tadi ya, sehingga tidak sampai terlalu meluas ya, ada penghalangnya. Tapi dengan banyaknya pembangunan di wilayah pantai ya, itu menyebabkan sangat mudah saat terjadi tsunami sangat mudah masuk hingga ke dalam, hingga ke kota ya. Nah, itu jadi dari tsunami. Ada lagi gempa bumi ya. Adapun gempa bumi ada yang berpotensi tsunami dan tidak berpotensi tsunami. Jadi kalau misalnya kita cerita tentang wilayah pesisir, boleh dibayangkan yaitu daerah pesisir yang ya warganya banyak nelayan ya, menangkap ikan dan lain-lain ya. Tapi jangan lupakan bahwa wilayah pesisir juga belakangan ini ya, sekarang ini jadi tempat destinasi wisata. Yang di Indonesia yang paling terkenal adalah Bali ya, ada lagi NTB ya, NTT sekitar sana. Jadi walaupun natural disasternya, efek bencana alam pada kedua karakteristik masyarakat yang berbeda ini akan menimbulkan efek yang juga berbeda ya. Kalau kita cerita tentang wilayah pesisir, kita hampir tidak pernah akan membahas tentang gunung meletus, karena gunung lokasinya di dataran tinggi, sementara pantai ya itu ada di dataran rendah.
Jadi yang biasanya umumnya terjadi bencana alam di wilayah pesisir adalah tsunami ataupun gempa bumi yang berpotensi tsunami maupun tidak. Adapun satu lagi bisa saja terjadi yaitu angin puyuh ya. Ya, ini banyak faktor bisa terjadi dan salah satunya bisa terjadi di daerah pesisir. Yang kedua ada tentang man-made disaster ya. Jadi ini bencana yang terjadi karena perbuatan manusia ya. Nah, jadi misalnya kalau misalnya di lautan tadi ada misalnya kapal keruk tambang minyak ya kan. Kemudian kapalnya tadi bocor minyaknya atau meledak ya, dia akan merusak ekosistem daripada laut dan dia nanti akan berdampak pada kesehatan masyarakat setempat. Kemarin baru-baru lagi juga ada masalah tentang batu bara yang tumpah ke lautan ya, itu juga dapat mencemari lingkungan. Walaupun tidak orientasinya bencana itu meledak atau apa ya, tapi itu akan membuat bencana karena akan merusak ekosistem laut ya, karena kapal meledak ya, minyak tumpah ataupun batu bara yang tumpah mencemari dan lain-lain ya. Ataupun meledakkan bom ya untuk menangkap kekayaan hasil laut ya. Itu yang berhubungan langsung dengan bencana di wilayah pesisir akibat manusia, dan ini bukan jarang, namun ya pada umumnya sering dijumpai. Juga berhubungan tadi misalnya pada penebangan hutan di sekitar pantai yang tadinya secara alami dia berfungsi untuk menahan air ya, jika terjadi gelombang tinggi, tapi karena terjadi pembangunan rumah di situ atau pembangunan infrastruktur sehingga akan merubah ekosistem, dan jika terjadi bencana alam maka ada campur tangan manusia di situ yang menyebabkan efeknya semakin parah. Kemudian yang terakhir ada disease outbreak ya. Disease outbreak ini ya wabah ya, wabah penyakit ya. Nah, di wilayah pesisir ini boleh dipikirkan tadi masalah tentang nelayan, kehidupan kampung nelayan, tempat wisata, juga bayangkan yaitu daerah pelabuhan ya. Jadi daerah-daerah pelabuhan ini adalah tempat keluar masuknya orang dan barang ya, juga termasuk di dalamnya penyakit-penyakit ya. Jadi disease outbreak ya, juga jadi bencana yang berpotensi terjadi di wilayah pesisir ya. Tidak ada pun masalah tentang penyebaran penyakit dari luar ke dalam ya, tapi di dalam itu sendiri juga bisa terjadi. Contoh misalnya di Bali ya, di Bali itu pernah terjadi wabah rabies ya. Di Bali terkenal dengan anjing Kintamani ya. Saat itu terjadi pemusnahan massal anjing-anjing di Bali karena terindikasi rabies ya. Jadi tidak walaupun jarang terjadi, tapi itu pernah terjadi di wilayah pesisir. Makanya rabies juga salah satu penyakit yang sering terjadi dan wabah, dan itu jika terkena pada manusia bisa tertular juga rabies secara uit. Nah, itu adalah penyakit yang berhubungan dengan hewan, contohnya rabies tadi. Adapun penyakit langsung ya, yang outbreak yang bisa terjadi, yaitu contoh yang terakhir ini adalah penyakit-penyakit infeksi yang infeksius seperti COVID-19 ini ya. Karena adanya imigran-imigran ataupun kita yang keluar, kita kembali lagi dengan membawa virus sebagai karier, ataupun lagi misalnya secara umum sebelum ini sudah ada penyakit-penyakit misalnya HIV/AIDS ya, itu umum dijumpai pada daerah-daerah di pelabuhan ya, karena mereka yang menghabiskan waktunya di laut ya, kalau untuk mencapai satu tujuan bisa berhari-hari, berminggu-minggu, sehingga berpotensi melakukan hubungan badan
ya. Jadi sehingga berisiko terjadi penularan penyakit menular. Kemudian lagi yang mungkin terjadi misalnya hantavirus, ini juga terjadi karena adanya tikus, dibawa oleh tikus ya di dek kapal. Jadi banyak penyakit bisa terjadi ya. Misalnya terjadi wabah di kapal itu, orangnya turun menularkan orang sekitar pantai juga bisa. Jadi jangan hanya dipikirkan kalau cerita tentang bencana di wilayah pesisir, boleh dipikirkan bencana alam ataupun bencana buatan manusia, atau ada bencana alam yang dipengaruhi buatan manusia. Dan yang terakhir juga pikirkan tentang bencana wabah penyakit yang terjadi. Nah, lalu apa yang terjadi pada masyarakat yang terkena bencana tadi ya? Nah, jadi kalau terjadi bencana alam, bencana yang dibuat manusia maupun penyakit wabah ya, itu pada umumnya akan menimbulkan masalah kesehatan berupa penyakit menular maupun tidak menular. Contohnya misalnya pada saat bahkan kematian ya. Misalnya pada saat tsunami atau gempa, infrastruktur hancur, rumah mereka tidak ada, akses air bersih kurang, ini akan menimbulkan penyakit infeksi ya. Namun jika misalnya tadi man-made disaster ya, air laut tercemar minyak atau tercemar bahan kimia ya, orang yang terus ikannya juga tercemar, kemudian orang yang makan ikan yang tercemar tadi, airnya juga ya, dia akan secara jangka panjang dia akan menimbulkan penyakit tidak menular ya, penyakit keganasan misalnya. Adapun kalau penyakit disease outbreak ini biasanya jenisnya adalah penyakit infeksius karena langsung diketahui ya, penyakit infeksius contohnya tadi ada rabies ya, HIV/AIDS, penyakit menular seksual lainnya ya, dan penyakit komunitas ya, virus ya, dan lain-lain. Adapun penyakit tadi akhirnya akan bisa menimbulkan malnutrisi ya, contohnya misalnya pada penyakit yang infeksius ya, misalnya orangnya itu mencret diare sehingga menimbulkan dehidrasi, kurang gizi karena zatnya banyak keluar sementara asupan kurang. Kenapa kurang? Karena akses ke situ kurang ya, air bersih kurang, makanan kurang, dan lain-lain, sehingga kurang asupan tapi banyak yang keluar karena mencret misalnya diare. Kemudian yang non infeksius ya, penyakit keganasan ataupun degeneratif ya, semuanya itu mempengaruhi daripada kandungan gizi. Karena misalnya pada keganasan dia akan sel-sel tadi terus makan sel inangnya sehingga mengalami kekurangan zat gizi. Misalnya pada penyakit gula atau gula, misalnya orang juga semakin kurus yang tidak tertangani. Penyakit jantung dia mengalami gangguan aktivitas ya, atau misalnya pada saat man-made disaster atau apa dia mengalami trauma ya, sehingga dia tidak bisa bekerja lagi ya, sehingga dia kekurangan pendapatan dan tidak bisa bekerja, kurang makan dan jadi kekurangan gizi ya. Jadi pada umumnya malnutrisi yang terjadi adalah defisiensi gizi. Jarang bencana menimbulkan kelebihan zat gizi. Adapun kalau kelebihan dia dapat menimbulkan penyakit lainnya seperti penyakit keganasan, atau misalnya berlebihan kadar merkuri misalnya, karena terminum pencemaran dia akan menimbulkan gangguan-gangguan kesehatan yang berupa penyakit-penyakit tidak menular. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daswida.